Satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah tewas diracun di tangan anak sendiri. 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua, dia minum cairan yang ada racunnya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Belum terungkap nih kasus keluarga Kalideres, muncul lagi berita yang gak kalah mengejutkan. Satu keluarga di Magelang ditemukan dihabisi oleh salah satu member keluarganya sendiri menggunakan racun yang dia beli online. Seperti biasa, media sosialku langsung dipenuhi sama neroris yang merequest kasus yang satu ini karena memang banyak banget keterangan yang simpang siur nih terhadap kasus ini dengan pihak yang berbeda-beda. So, kita mencoba untuk riset dan rangkum kasus yang satu ini jadi sesimpel mungkin. So, langsung aja malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang kasus mengejutkan keluarga Magelang. So, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi, pada Senin 28 November lalu, warga Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Magelang, itu digegerkan sama penemuan jasad-jasad satu keluarga di dalam rumah mereka. Jasad-jasad yang ditemukan terdiri dari sang ayah, Abbas Ahar atau AA yang berusia 58 tahun, ibu Heri Riani, HR 54 tahun, dan anak pertama mereka, Dea Khairunisa atau Deka, 25 tahun. Nah, terungkapnya kasus ini itu pertama dari asisten rumah tangga mereka sendiri, Ibu Sartina, yang datang ke rumah korban pada pukul 7.30 pagi setelah ditelepon sama anak salah satu dari keluarga ini juga, Dio atau DDS. Ibu Sartina bilang nih, tadi saya ditelepon sama anaknya DDS karena bapak, ibu, kakak gitu di kamar mandi. Terus saya suruh nolongi, tapi udah pada pingsan semua, katanya. Jadi ketika Ibu Sartina sampai, dia menemukan bapak, kakak, sama ibu itu tergeletak semuanya udah tak sadarkan diri di 3 kamar mandi yang berbeda. Akhirnya Ibu Sartina, DDS, sama seorang tetangga lainnya itu langsung mengangkat ketiganya ini ke kasur. Pada saat itu Ibu Sartina itu melihat ketiganya masih bernafas dan tubuhnya masih hangat, sehingga dia mikir bahwa ketiga orang ini hanya pingsan. Karena dia pikir mereka pingsan, dia berinisiatif untuk membalurkan mereka dengan minyak kayu putih sebelum akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, sampainya di rumah sakit, dokter yang pada saat itu ada itu kaget dan bilang bahwa 3 orang ini sudah tidak bernyawa. Dan sang dokter itu menduga bahwa ketiganya itu meninggal secara tidak wajar. Diinformasikanlah hal ini ke polisi dan polisi langsung datang ke TKP untuk mencari tahu apa yang terjadi nih dan apa penyebab kematian dari 3 anggota keluarga ini. Diusutlah dan mereka mengarah ke DDF. Polisi menetapkan Dio Dava Shadila yang berusia 22 tahun atau anak terkecil dari keluarga ini sebagai saksi kunci dan membawanya ke Polsek untuk diminta keterangan sembari melakukan olah TKP dan otopsi pada para jasad korban. Dan inilah temuan-temuan polisi. Dari otopsi guys, ahli forensik itu menemukan banyak banget tanda kerusakan organ. Saluran nafas atas para korban itu dari bibir sampai lambung ada kemerahan seperti terbakar. Bahkan ada kerusakan pada otak, jantung, paru-paru, hati, dan usus. Dari pemeriksaan tersebut, dokter menyimpulkan bahwa ketiganya itu meminum suatu zat yang beracun dan kalau dilihat dari ciri-cirinya itu masuk ke racun golongan arsenik. Nah, temuan otopsi ini guys ternyata sejalan sama yang ditemukan saat olah TKP. Ketika ditemukan ada sisa racun golongan arsenik di dalam sisa kopi dan teh. Nggak cuma lewat bukti-bukti ini, akhirnya penyidik juga mendapatkan pengakuan dari DDS sendiri yang mengatakan bahwa dia memasukkan racun arsenik sebanyak 2 sendok ke dalam teh hangat dan kopi dingin yang disajikan pagi itu oleh ibunya. Kebetulan memang setiap pagi keluarga ini tuh mengkonsumsi kopi sama teh. Ketika ditanya dari mana DDS mendapatkan racun itu, dia bilang bahwa dia membelinya secara online. Dari pengakuannya, akhirnya DDS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini.
Dan dilansir dari Detik News, jadi kandungan zat beracun yang dipakai sama DDS itu sangat-sangat mematikan. Diperkirakan bahwa durasi dari korban minum racun itu sampai akhirnya mereka meninggal dunia itu hanya dari 15 sampai 30 menit. 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua, dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Saat DDS ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan ini, banyak orang, terutama tetangga-tetangga, yang nggak percaya bahwa dia mampu melakukan ini. Menurut pengakuan beberapa orang, DDS ini anak yang baik, aktif mengikuti kegiatan masyarakat, rajin juga beribadah. Tapi kalau ditanyain ke DDS sendiri, dia bilang bahwa dia sakit hati dan jengkel terhadap mereka bertiga akibat tidak diperhatikan dan didesak untuk mencari pekerjaan. Jadi ternyata sekitar 2 bulan sebelumnya sang ayah AA itu baru aja pensiun dari kerjaannya, sementara si ibu HR itu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dan kebetulan banget nih si kakak DK itu baru aja selesai masa kontrak dari tempat dia bekerja. By the way, sekedar info aja, di beberapa media itu dikabarkan bahwa si kakak DK itu berencana untuk menikah dalam waktu dekat, tapi menurut keterangan kerabat dan petugas KUA nggak ditemukan berkas atau bukti yang mendukung pernyataan ini. Nah, karena kondisi-kondisi ini, DDS tuh didorong sama keluarganya untuk mencari kerja biar bisa bantu perekonomian keluarganya lah. Apalagi menurut keterangannya DDS, tanggungan yang dia harus penuhi itu bukan hanya kebutuhan sehari-hari seperti makan atau minum, tapi juga biaya pengobatan kedua orang tuanya dan hutang kepada pihak perbankan yang totalnya itu mencapai 500 juta. Tapi untuk keterangan biaya pengobatan dan utang ini sebenarnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut, guys. Nah, menurut informasi yang didapatkan dari wawancaranya DDS, ternyata ini bukan pertama kalinya dia mencoba untuk membunuh keluarganya, guys. Sebelumnya pada Rabu 23 November, Dio ternyata udah pernah nyoba, guys, menggunakan satu zat yang dia beli online juga. Dia masukin ke dalam dawet yang dia berikan kepada ayah, ibu, sama kakaknya. Nggak cuma 3 itu, bahkan dia juga ngasihin ke beberapa kerabat dan teman-temannya. Tapi karena dosisnya terlalu rendah, para korban itu cuma mengalami mual, muntah, tapi nggak sampai meninggal. Nah, karena itu pada percobaan kedua ini, DDS tuh sengaja melipat gandakan dosis yang dia masukin ke kopi sama teh keluarganya, biar make sure gitu bahwa mereka akan... Awalnya, polisi itu mengatakan bahwa penyebab kematian mereka ini kan tadinya adalah zat arsenik ya. Tapi pada 30 November, Bapak Kapolresta itu mengungkap bahwa racun yang dipakai ternyata bukanlah racun arsenik, melainkan sianida. Jadi saat tubuh para korban itu diotopsi lebih lanjut, ditemukan ada racun lain nih di lambung mereka, yaitu zat golongan sianida. Dan terungkap juga bahwa ternyata selain menemukan arsenik, para penyidik juga menemukan 1 botol sianida itu tersimpan di mobil keluarga mereka. Kedua zat ini dibeli sama DDS dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, dia beli arsenik hanya 10 gram, tapi beberapa hari berikutnya dia membeli sianida sebanyak 100 gram. Nah, DDS mengatakan bahwa dia emang sengaja beli sianida setelah percobaannya dia yang pertama menggunakan arsenik itu gagal. Nah, selain temuan-temuan yang didapatkan oleh polisi selama waktu penyidikan, banyak banget info tambahan di media sosial yang cukup bikin bilang Jadi dari keterangan yang didapatkan oleh tim Kompas melalui wawancara sama kakaknya HR, Bapak Sukoco, itu diketahui bahwa DDS ternyata memberikan banyak banget keterangan palsu, guys. Jadi dia banyak banget bohongnya. Tadi kalau kalian ingat, DDS tuh bilang bahwa dia itu dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga, dia harus bayar semua kebutuhan keluarganya, termasuk biaya pengobatan dan juga pelunasan hutang. Nah, menurut si Om, DDS sama sekali bukan tulang punggung keluarga dan dia tidak pernah dibebankan oleh keluarganya atas urusan ekonomi. Justru sebaliknya, DDS ini malah adalah orang yang katanya menggerogoti dana keluarga. Nah, Om S juga menceritakan bahwa DDS ini benar-benar dimanja nih sama keluarganya. Ibunya juga sayang banget sama dia, especially setelah DDS ini sempat kecelakaan di tahun 2019. Jadi karena anaknya kecelakaan habis itu ternyata survive, ternyata selamat, ibunya tuh jadi nggak mau bilang no ke dia, nggak bisa menolak apapun yang DDS mau, katanya gitu.
Nah, keterangan ini juga didukung sama salah satu user Twitter yang mengaku dia tuh pernah merawat DDS setelah kecelakaannya. Demi apa woi? Pelaku pasien home care saya dulu. Dio sempat kecelakaan sampai patah tulang, operasi berkali-kali yang ngerawat lukanya saya sama teman saya. Kaget banget pas baca berita kalau dia ngebunuh ortu dan kakaknya. Padahal mereka sayang banget sama si Dio. Ingat banget saya ibunya nangis depan saya karena sedih lihat anaknya harus bed rest total di rumah. Sesayang itu woi mereka sama si Dio, apa-apa langsung diturutin, gak nyangka banget setega itu ngilangin nyawa ortu sama kakaknya. Gak cuman itu, sekitar 1 bulan sebelum kejadian, HR itu sempat datang ke Om S dan bercerita bahwa anaknya si DDS ini minta uang sebesar 30 juta rupiah untuk biaya kursus bahasa Inggris selama 10 bulan. Nah, Om S itu menyarankan HR untuk mengecek dulu apakah kursus itu bener adanya apa enggak. Tapi HR cuma bilang, wis aku percaya, yakin. Gak cuman itu, DDS juga pernah mengaku sama keluarganya bahwa dia itu diterima bekerja di PT KAI dan harus diklat ke Malang selama 3 hari. Tapi setelah dicek nih sama si Om S, namanya DDS ini bahkan nggak ada terdaftar di dalam pegawai PT KAI dan dia juga nggak memiliki surat diklat atau tanda pengenal sama sekali. Mengetahui hal itu, Om S ini udah mencoba untuk memberitahu keluarganya Dio, bilang bahwa DDS ini berbohong, tapi malah keluarganya tuh lebih percaya sama DDS. Nah, selain Om S, ada juga pengakuan di media sosial dari sepupunya DDS yang I'm not sure entirely apakah dia mau namanya untuk aku sebut atau tidak. Jadi kayak yang lain, I think we'll give him a name, Kakak W. Jadi Kak W ini sempat mereply salah satu tweets dari seorang pengguna Twitter yang ngomongin tentang motifnya DDS membunuh keluarganya. Nah, si pengguna Twitter itu memberikan link juga berita yang membahas tentang kasusnya DDS ini. Nah, merasa bahwa berita itu nggak sesuai faktanya, Kak W itu berkomentar seperti ini. Hoax, dia terbebani apa? Orang pelakunya aja nggak kerja, orang tuanya lebih dari cukup untuk biaya hidup doang mah. Malah dia yang mintain uang orang tuanya per bulan alasannya untuk ini itu. Pelaku sepupu saya, tak spill dikit aja. Dia nggak kerja tapi ngaku-ngaku kerja. Tiap hari nyewa mobil Innova Reborn biar kelihatan kerja punya mobil dinas. Uangnya dari siapa? Dari ortunya. Lanjutannya nunggu press release polisi aja. Per bulannya dia minta juga nggak dikit. Cerita ortuku ke keluarga itu per bulan sampai puluhan juta selama hampir 2 tahun. Karena ortunya terlalu sayang dan percaya, makanya dikasih aja itu uangnya. Innovanya juga jadi barang bukti karena sisa racunnya ditemukan di mobil. Uang yang dia minta per bulan katanya juga buat les persiapan kuliah di London atau di mana, nggak tahu bener buat les atau tidak. Gimana tuh mas respon keluarga besar pas tahu kasus ini? Kaget, soalnya dia tuh disayang banget sama keluarganya. Dibelain tentang kerjaannya yang bohongan itu. Soalnya keluarga besar tuh dari awal juga udah nggak percaya, tapi ortunya tetap belain dan percaya. Oh, this is so sad. Sedih banget kalau ada yang masih nyalahin keluarganya di kasus ini. Si bapak usia 58, abis pensiun akan mendapatkan dana pensiun. Apakah salah 2 motif pelaku ada di situ? Kak W membalas, dana pensiunnya nggak dikit. Bapaknya adalah mantan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, KPPN Kabupaten Grobogan. Baru bulan kemarin pensiun, per bulannya juga masih dapat uang pensiunan. Sampai saat video ini di-shoot, ketiga jenazah sudah disemayamkan di Sasono Loyo Prajekan, sementara DDS masih mendekam di penjara dan terancam hukuman mati akibat perbuatan kejinya itu. Dan so far ini adalah rangkuman dari kasus Magelang yang kalian minta, dan aku lempar ke kalian Neroris. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Mungkin ada kriminolog atau psikolog yang punya pandangan tentang kasus ini, atau kalau misalkan kalian pernah dengar kasus serupa atau punya teori kalian sendiri, boleh banget ditulis di bawah. Atau mungkin fakta-fakta yang kita belum sempat masukkan ke video ini, please add them down below. I would love to read them. Aku gak sabar buat bacain juga satu-satu komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian belum nonton, kemarin kita upload 2 episode buat Lost in Korea, vlog aku pas di Korea. Please tonton dan juga kasih tahu aku menurut kalian gimana. Dan jangan lupa subscribe Neroris, kita udah deket banget sama 10 juta. Let's get there. Pada tentang I hope you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget nih, si Jaja, dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification ya. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Dan seperti biasa, Neroris langsung membalurkan minyak kayu putih dan membalurkan